warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ramadan Mubarak. Selamat datang di webinar fotografi dengan tema ngabuburit bareng Unit Kegiatan Fotografi, Unit Kegiatan Mahasiswa Fotografi Universitas Hasanuddin. Sebagai informasi, acara ini merupakan salah satu kegiatan Ramadan. Maaf. Maaf ya. Oke, sebagai informasi, acara ini merupakan salah satu kegiatan Ramadan dari UKM Fotografi Universitas Hasanuddin yang dirangkaikan dengan materi intermediate untuk mengisi waktu teman-teman sekalian menjelang buka puasa. Webinar fotografi dengan pemateri-pemateri nasional ini berlangsung pada tanggal 17 dan 23 April, serta informasi lebih lanjut bisa dicek langsung di Instagram @ukm via Zoom meeting gratis dan tersedia giveaway juga untuk 5 orang beruntung. Untuk link pendaftaran webinar adalah bit.ly/webinar fotografi Sobat IndiHome atau bisa langsung klik link pada bio Instagram @ukm fotografi Unhas. Acara ini didukung dan disponsori oleh Sobat IndiHome. Jadi langsung saja karena Kak Haryandi Hafid ada di sini sekarang. Webinar fotografi dengan tema etnofotografi oleh Pak Don Hasman, seorang maestro etnofotografi di Indonesia yang akan dipandu oleh Kak Haryandi Hafid selaku moderator. Kak Haryandi Hafid ini atau akrabnya dipanggil Kak Andi adalah anggota dari UKM Fotografi Unhas juga. Kepada Kak Andi langsung saja saya persilakan. Kak Andi, mohon maaf itu masih di mute mungkin. Oh, oke. Terima kasih banyak Ibu MC dan selamat sore teman-teman semua. Semoga puasanya masih kuat bagi yang berpuasa. Apa kabar Om Don? Sehat, alhamdulillah, aman, amin. Oke. Ya, karena Om Donnya masih sehat, masih semangat juga, kita tidak akan berpanjang lebar. Hari ini sebuah kehormatan juga ditunjuk sebagai moderator untuk webinar dengan pemateri sang maestro tentunya Om Don Hasman. Hari ini kita akan berbicara tentang etnofotografi. Ya, sebagai gambaran awal mungkin untuk teman-teman yang mungkin belum baru mendengar ataupun ingin belajar banyak tentang etnofotografi. Ya, fotografi yang mengkhususkan pada manusia dan budaya. Ya, kajian etnofotografi sendiri, kalau dari yang saya baca dari beberapa artikel, etnofotografi berasal dari etnografi yang menjadi kajian sistematis tentang kehidupan, kebudayaan suatu kelompok atau masyarakat. Nah, ditambah kalau fotografi kan kita sudah tahu bidangnya teman-teman, yang teman-teman mungkin hobi semua, fotografi, fotografos, melukis dengan cahaya. Nah, kalau kajian etnofotografi dalam pendekatan fotografi biasa disebut dengan etnofotografi. Nah, itu mungkin sebagai pengantar, nanti akan lebih banyak dijelaskan sama Om Don. Tadi sedikit tambahan juga, sedikit ilmu dari Om Don, ternyata sekedar informasi untuk teman-teman, ternyata menurut Om Don, etnofotografi menempati urutan genre fotografi yang paling sulit. Nah, dia berada di atas dari underwater fotografi pada urutan kedua, terus ada fotografi alam liar atau wildlife fotografi pada urutan ketiga. Wah, jadi luar biasa materi kita hari ini. Oke, sebelum saya menyerahkan kepada Om Don, saya akan sedikit membacakan CV dari Om Don. Ini CV-nya panjangnya luar biasa, karena pencapaiannya juga dari Om Don sebenarnya sangat-sangat luar biasa. Oke, langsung saja teman-teman. Om Don Hasman lahir di Jakarta 7 Oktober 1940. Wah, masih muda ini Om Don. Ya. Om Don adalah seorang fotografer berasal dari Indonesia yang memilih menekuni dunia etnofotografi. Dia telah berkecimpung dalam dunia fotografi selama kurang lebih 65 tahun. Dimulai sejak tahun 1980-an. Ya, mungkin sebagian besar teman-teman peserta di sini belum pada lahir ya. Ya, kayak gitu. Objek potretnya terkonsentrasi pada aspek-aspek antropologi mengenai daerah-daerah yang berada di pelosok-pelosok Indonesia yang didapat melalui kunjungan-kunjungan ke daerah tersebut.
Nah, untuk karirnya sendiri, penghargaannya dari Om Don ini sudah luar biasa banyak. Saya akan bacakan beberapa, diantaranya juara 1 Trofi Ade Digoro untuk bidang foto jurnalistik pada tahun 1988. Terus Om Don juga pernah masuk kategori 100 Famous Photographer in the World pada tahun 2000. Terus yang ketiga, anugerah penghargaan sebagai pelestari dan pengembang warisan budaya Indonesia dari Presiden RI pada tahun 2000. Luar biasa, kalau saya mau bacakan semua bakalan panjang ini teman-teman. Jadi jangan disia-siakan waktu untuk menimba ilmu dari Om Don. Tanpa membuang-buang waktu lagi, saya persilahkan ke Om Don untuk memulai materinya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Masih silent Om, sorry Om. Masih silent kayaknya baiknya. Terima kasih, Andi. Aduh, Ya. bukan main Andi, Haryandi Afid ini. Benar, kita tadi awalnya baru aja omong-omong tentang etnofotografi, segala yang macam-macam bidang fotografi lainnya. Terima kasih Anda bacakan singkat, tapi nanti kita akan lebih panjang lebar, kita mengulas tentang apa sih etnofotografi itu, segala macam. Dan saya berterima kasih kepada pihak panitia dari Unit Kegiatan Mahasiswa Fotografi Universitas Hasanuddin yang sudah mengundang saya. Ini sebuah kehormatan ini, dan teman-temannya Nita juga tadi, dan juga ada Laili, ada Sheryl, juga ada teman-teman lainnya, Muhaimin itu, dan Didit yang saya kenal lama itu. Dia pernah banyak jalan sama saya juga selama di Pulau Jawa deh itu. Andi, itu kalau kita berbicara pada etnofotografi, saya bisa menyatakan bahwa yang Anda tadi kemukakan adalah benar, yang tersulit dari seluruh bidang fotografi. Ya, bidang fotografi itu luas sekali ya. Lebih dari 40-50 macam bidang itu. Termasuk sampaikan bidang forensik, kedokteran, segala macam apa yang kita kenal, fotografi, foto model, jurnalistik, terus lagi tentang penjelajahan, petualangan, segala macam-macam. Tetapi kalau bisa yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, kalau bisa dikembangkan lebih jauh dan coba dipelajari sehingga itu bermanfaat. Saya kaget tadi itu baru tahu didukung oleh IndiHome. Kami di rumah juga pakai IndiHome, tapi saya baru tahu itu dapat poin-poinnya. Kita tahunya itu hanya bayar aja 300 atau 400 ribu gitu per bulan, ternyata itu bisa menghasilkan duit. Saya mau juga tuh bagaimana caranya tuh? Saya nanti minta bocorannya tuh Iya. Siap. Baru tahu nanti itu saya bisa langsung ngumpulin dengan orang itu jutaan itu. Kalau untuk mahasiswa asik banget itu. Wah, bisa bayar sewa indekos, bisa sarapan pagi pakai basang lebih enak itu. Waduh, pisang hijau, es palu butung itu boleh bilang tiap sore itu. Waduh, ya, ya. aman Dan ya. kepada seluruh teman-teman UKM fotografi di Universitas Hasanuddin dan juga yang ikut di dalam acara webinar yang diselenggarakan saat ini, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa kalau yang menjalankannya, semoga lancar, dan juga kepada teman-teman itu jangan lupa juga menghindari kemungkinan tertular atau menularkan di saat pandemi ini dengan COVID-19-nya. Hati-hati sekali. Kita dikit lagi kan mau masuk Idul Fitri, kalau bisa segalanya tetap sehat-sehat selalu, kuat sehat badan, fisik, dan juga kuat iman. Nah, ini saya kalau diberikan ada sekitar 20 menit atau 30 menit, ini saya siap berbagi share screen ini. Ini saya akan jelaskan ada sekitar 100 foto yang bisa saya berbagi untuk kita lihat. Ya. Sangat boleh Om, silakan, dipersilahkan. Nah, mulai dari sini. Jadi
itu kalau yang namanya fotografi itu adalah sebuah kegiatan memotret itu di dalam sekelompok manusia. Jadi semua kita lihat, coba ini kelompok manusia yang di Asmat ini. Mereka menghias diri semacam ini. Ada ciri khas Asmatnya, saya sengaja memasukkan ciri-ciri setempat Asmatnya, itu ukiran kayu yang berbentuk dalam bentuk sebuah salawaku, itu sebuah perisai, tetapi ini ukiran sangat etnik sekali ini. Bukan main disukai oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia, sampai anaknya jutawan Amerika yang kemudian jadi gubernur, kemudian juga menjadi wakil presiden, itu namanya si Michael Clark Rockefeller Jr. yang mengunjungi tempat Asmat itu, tetapi dia akhirnya hilang di Asmat setelah kunjungannya yang kedua. Tidak tahu bagaimana dia hilang itu. Jadi beginilah orang Asmat menghias diri, dia menghias seolah-olah mengikuti pola kehidupannya binatang. Karena yang prialah yang bersolek sebagaimana binatang yang jantan itu. Nah, ini hiasan kepala dari orang kelompok suku bangsa Tabaru yang ada di Maluku Utara, yaitu di Halmahera Barat, semacam ini. Mereka pakai bunga dari kelapa, dihias dengan segala macam inilah. Inilah kegunaannya etnofotografi, agar orang bisa melihat bagaimana mereka berhias dirinya. Kalau ditulis dengan kata-kata, ini mungkin satu halaman belum cukup. Tetapi dengan satu foto aja, orang bisa tahu, oh begini caranya dia berhias diri. Ini orang di kelompok orang Sarmi di Papua, dia menghias diri, topinya itu pakai burung cendrawasih, tapi yang sudah diawetkan itu. Lain lagi orang di Minahasa, Sulawesi Utara, dia menghias diri untuk para penari kebasaran namanya itu pakai taring babi rusa itu. Lain lagi dengan para wanita yang ada di kelompok orang Dayak gitu di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur, ini menghias dirinya dengan telinga yang diganduli dengan gelang-gelang dari perak, dulunya belakangan ini dari stainless steel itu, dari baja. Beginilah, saya coba tanya, kenapa susah-susah mau seperti ini? Katanya supaya kami ini berbeda dengan orang utan. Kalau orang utan kan telinganya enggak dipakai begini. Itu kata dia itu. Nah, saya ketemu dalam mengelilingi Nusantara yang demikian aneka ragam, lebih dari 3.000 suku bangsa yang ada di Indonesia, hanya ketemu 2 yang menggunakan cadar bagi mereka yang masih itu statusnya gadis. Sebelum menikah, mereka menutup wajahnya dengan kain sarungnya, seolah-olah seperti cadar kalau di Timur Tengah itu. Ya, ini di Pulau Sumbawa, dan ada satu lagi yang di Gorontalo di Sulawesi. Itu. Beda lagi dengan orang yang di Sumatera Barat. Mereka pakai hiasan kepalanya seperti ini, seperti tanduk kerbau itu. Ya, orang Minangkabau beginilah. Beda dengan orang yang di Banten Selatan, kelompok orang Tangtu atau Baduy Dalam, biasa kita tahunya itu, mereka menutupi kepalanya kalau bepergian ini dengan topi yang sebesar lebarnya itu seperti payung gitu. Nah, itu manusia yang kelompok di Baduy Dalam, ada Baduy Luar, yang ini Baduy Luar, kita bisa lihat itu pakaiannya lebih
banyak warna hitam itu. Ini menikahnya mereka itu sangat singkat, hanya kira-kira 10 menit itu setelah sang kepala adat untuk urusan pernikahannya untuk Baduy luar itu mengucapkan jampe-jampenya, kemudian sang pengantin bertukar ayam, sang yang laki-laki pegang ayam biang, yang pengantin perempuan pegang ayam jago, itu ditukar, selesai itu selesai. Jadi sangat singkat, 10 menit itu sudah beres. Beginilah pengantin orang di Baduy luar ini berhiasnya. Dia dipakaikan titik-titik putih itu dari tepung beras dan kapur sirih itu. Ada pakai uang hiasannya itu kayak mahkotanya seperti macam ini pakai uang logam dari uang perak dari Belanda itu zaman Hindia Belanda. Dan berbeda dengan kelompok orang di Tengger itu, di Jawa Timur itu, dan inilah pengantinnya itu waktu mau mengunjungi pengantin perempuannya, mereka berjalan diiringi sanak keluarganya, karena daerahnya memang daerah pegunungan, itu rata-rata di sekitar 2000 meter tingginya, jadi berkabut itu di Tengger ini. Beginilah pengantinnya, mirip-mirip seperti orang Jawa itu, pakai blangkon segala. Jadi manusia kan perlu makan untuk bisa tetap mempertahankan keberlangsungan hidup kelompoknya itu, mereka bercocok tanam. Ini tanaman kentang, kebun kentang yang ada di Jawa Timur, di sebelah timurnya lereng Gunung Lawu itu. Jadi ini kebun ditutupi dengan plastik agar tidak terjadi banyak penguapan, dan plastiknya itu dibolongi yaitu dengan ditempelkan ke plastik jadi berlubang itu. Orang Tengger yaitu laki-laki maupun wanitanya itu bercocok tanam sayur karena wilayahnya cocok untuk jenis tanaman sayur mayur itu. Ini tanaman kol, ada juga daun bawang, ada juga wortel gitu. Berbeda juga dengan sawahnya orang Bali yang mereka bilang ini pengairannya terkenal baik, itu masuk warisan dunia UNESCO itu, subak bilangnya. Jadi air di pengairannya itu sawahnya diairi melewati saluran-saluran subak gitu. Berbeda dengan yang orang kebanyakan di pulau Jawa, yaitu sawah yang irigasi dialiri oleh irigasi maupun tada hujan gitu. Jadi makanan itu jadi mereka simpan, untuk orang Tengger mereka simpan jagungnya seperti ini, tetap kering tetapi tidak basah, ditutupi atap alang-alang gitu. Berbeda dengan kelompok orang di Eropa, di Galicia itu, di Spanyol bagian paling barat laut itu, paling ujung. Itu mereka waktu dulu masih zaman batu, tetap sampai sekarang untuk menyimpan hasil jagung itu mereka tetap menyimpannya di tempat-tempat lumbung jagung seperti ini dari batu ini. Ini kata juga kemarin dia bilang, kalau kita ada uang tersisa, bisa kita bikin acara kecil-kecilan, mungkin buka bersama. Saya bisa teruskan. Ya, ini lumbung padinya orang di Baduy Dalam.
Saya lakukan dalam bentuk sketsa. Ini seperti ini lumbung padinya dan cukup besar lumbung padinya. Ini dalam bentuk lukisan besar, bisa masuk kira-kira sekitar 2 sampai 3 truk besar itu. Dan ini cara orang di Banten Selatan, orang Sunda maupun orang Banten itu mengangkut hasil panen padinya, ada upacaranya, mereka sebut serentaun itu. Jadi begini, mereka yang di Baduy itu memasukkan padinya itu ke dalam lumbungnya itu menggunakan tangga karena memang agak tinggi, karena menghindari kemungkinan ada tikus yang naik. Jadi ada tiang-tiangnya 4, itu ada piringannya untuk mencegah tikus naik gitu. Nah, lalu padi itu ditumbuk secara tradisional menggunakan alu di dalam lesung itu, dan lalu ini cara masak. Ini cara masaknya yang di Papua, di daerah pegunungan itu mereka bakar batunya sampai kan panas sekali, kemudian batu itu dibawa memakai dijepit dengan kayu, dibawa ke dalam sebuah tempat yang sudah dipersiapkan untuk masak bersama. Itu kira-kira garis tengahnya berkisar 2,5 sampai 3 meter, dan di situ bertumpuk-tumpuk itu sayuran, makanan, daging, segala macam itu, bahkan buah-buahan itu kalau yang mau dipanasi itu seperti ini. Jadi istilahnya mereka itu secara tradisional masak bakar batu. Gitu. Nah, sekarang beralih karena mereka tahu lebih mudah memasaknya itu dalam ukuran kecil, tetap pakai batu yang dibakar itu, tetapi dimasukkan ke dalam tong, tidak di dalam tanah. Itu macam begini ini. Segala macam itu dimasukin, saling menumpuk itu sampai menunggu masak itu bisa antara 2 jam sampai 7 jam. Nah, sambil nunggu masak itu mereka menari-nari dan menyanyi itu. Nah, beda dengan yang menggunakan kayu bakar seperti ini di lereng Merapi begini, dari pakai kayu bakar itu. Dan ini juga di kelompok orang Baduy, Baduy dalam itu mereka menggunakan kayu bakar, dan hanya baru belakangan saja, kira-kira mungkin 200-300 tahun itu mereka sudah menggunakan alat-alat logam. Kalau dahulu itu perkiraan saya, ini belum ada kesimpulan, mereka memasaknya itu di dalam bambu. Jadi tidak ada peralatan dari logam itu. Seperti yang di sebelah kiri di depan di atas api itu lagi sedang masak nasinya. Nasinya dibungkus dengan daun, kemudian dimasukin ke dalam bumbung bambunya yang sudah diisi air sampai dia mendidih dan dia masak gitu. Jadi cara makan juga, makan orang dari Nusa Tenggara Barat yang disebutnya itu bajamba, makan bajamba. Jadi makan bersama-sama dengan ikan bakar, dengan sambalnya segala macam, itu nasi ditaruh di dalam sebuah tempat itu, baik di lantai, semuanya di lantai pakai pisang alasnya itu. Jadi makan rame-rame. Orang di Papua atau Indonesia Timur kebanyakan menggunakan sagu sebagai bahan utama untuk mendapatkan karbohidratnya, yaitu yang mereka sebut di sini masih papeda. Nah, papeda itu dari sagu yang yang direbus itu, jadi seperti kalau kayak kita itu lem, kita makan lem gitu, dicampur sayur sedikit, ada tumis kangkung dan ikan dengan kuah kuningnya itu. Ini sarapan pagi di kelompok orang Tangtu, orang Baduy Dalam. Jadi orang Baduy Dalam itu makan nasinya dari beras tumbuk hasil tanaman mereka, kemudian dengan ikan asin yang dibakar atau digoreng, atau bisa juga yang direbus gitu.
Jadi ada garam juga, mereka tidak lupa itu. Itu setiap hari dia makan ikan asin, mulai dari bisa makan sampai besok mau meninggal pun masih makan ikan asin. Nah, beda dengan orang Sulawesi Utara, orang Minahasa, ini masak dia punya lauknya ikan bakar dengan dabu-dabu iris ini. Nah, ini sumber protein untuk orang-orang di Papua maupun di Maluku juga, ini dari ulat sagu gitu. Nah, ini berbeda dengan orang di Tibet itu mereka menyembelih itunya bebeknya itu di musim 9 kemudian baru digali kembali bebek yang disembelih yang sudah ditaruh di dalam tanah dikubur sampai keluar dia punya cacingnya itu digoreng dan itulah yang menurut mereka itu sangat istimewa, gurih katanya. Beda sate, ini sate Jepang ini. Nah, beda ini sate yang kita kenal ini. Sate di Indonesia banyak macam-macamnya. Sampai itu kue pun itu ditusuk seperti sate. Ini di Sumatera Barat ini. Hanya ada pada saat-saat bulan Ramadan seperti ini disebutnya namanya kacimuih ini. Jadi kayak onde-onde, ada dalamnya isi gula merah, ditaburi kelapa parut, ditusuk seperti sate ini. Minum, sebagai manusia kita perlu minum, ini minum teh di Nepal ini. Nah, jadi ini yang di Cina, ini yang disebutnya teh mata naga. Ada buah laici yang dikeringkan dan kemudian dicelup dengan teh, diminum dengan gula batu, memang ada aroma tersendiri. Bahkan kalau ada yang suka pakai bawang putih, silakan ditaruh bawang putihnya. Mau ditumbuk dulu boleh, atau mau diceplungi saja, ya ada aroma berbeda itu. Nah, disinilah kita baru tahu kalau orang Minahasa kalau minum kopi itu mesti ada temannya, biasanya menggunakan itu sagu bakar itu. Nah, cara minum orang Sarmi di Papua, dia minum langsung itu. Ini yang kita nggak pernah tahu kalau memang tidak pernah dibuktikan lewat foto, yaitu etnofotografi ini. Jadi beginilah cara orang Sarmi minum. Nah, berbeda dengan bule, kalau udah kehausan dia minum dari air ledeng itu, dari air pumpnya itu, yang memang layak untuk diminum itu. Langsung todong keluar dari dia punya kerannya itu. Nah, beda dengan bule yang minum pakai minuman beralkohol ini. Nah, ini soal makan juga ini. Ini kalau di Jepang mau cari makan yang agak murah, yang macam ini. Ini kira-kira mungkin hampir 100.000 ke bawah lah gitu. Tapi kalau kita mau masuk ke rumah makan kayak warung Tegalnya begitu, ini lebih murah, kira-kira mungkin sekitar 3-4 kalinya. Tetapi kalau mau makan yang lebih mahal lagi, di rumah makan lebih-lebih disajikan dengan geisha yang sebagai pramu itunya, yang melayaninya sebagai pelayannya. Itu di samping yang paling murah, perbandingannya itu satu bisa berbanding 50 sampai 100 kali itu mahalnya itu. Nah, bule makannya ya kayak begini, pakai meja. Kalau orang kita tidak pernah kenal meja itu. Awal-awalnya orang kita tidak kenal meja. Meja itu diperkenalkan oleh bangsa asing gitu. Yang mereka sebut mesa. Kita pakai bahasanya menjadi meja itu. Itu banyak sekali bahasa yang kita terapkan dari bahasa asing seperti bendera, jendela, gratis, kaldu, itu semua sama dari asal mereka. Nah, pemukiman. Ini pemukiman kelompok suku bangsa yang ada di Sumatera Selatan dan di daerah Jambi. Orang Kubu bilangnya, atau suku anak dalam. Beginilah, mereka hidup berpindah-pindah
secara nomaden, itu makanya rumahnya sangat sederhana seperti ini. Tahun 80-an mereka sudah kenal plastik itu, jadi gampang sekali untuk dibongkar, kemudian mereka berpindah sesuai musim buah. Jadi inilah kekayaan budaya bangsa kita dari kelompok suku bangsa, suku anak dalam. Kampus lagi, teman. Beda dengan yang kelompok orang Baduy penamping ini, orang Baduy luar. Beginilah pemukimannya orang Baduy luar seperti ini di Banten Selatan, berbeda dengan kelompok orang Baduy dalam. Ini bentuk lukisan aja ini. Jadi agak berbeda, dia selalu ada alun-alunnya di tengah dan rumah pimpinan adatnya ada di bagian selatan dan lebih tinggi dari semua. Ini di dalam kampungnya seperti begini. Ini batu-batu semua itu tidak dipindahkan karena memang tidak boleh meratakan tanah maupun tidak boleh memindahkan apa yang ada di situ. Jadi mereka hanya pinjam tempat itu untuk tinggal. Kalau Anda menyatakan ini rumah, Anda salah. Ini bangunan. Rumahnya orang Tangtu atau orang Baduy dalam ada di dalam rumah. Jadi itu seluruh yang kalau kita lihat itu 4 kotak gitu, itu adalah bangunan. Nah, rumahnya itu ada di pojok dalam sebelah kiri. Itu. Jadi rumahnya juga ada lebih tinggi antara 10-15 cm. Begitulah dia punya tatanan rumah, arsitekturnya untuk kelompok orang Tangtu atau orang Baduy dalam. Gitu. Di dalam rumahnya itu semacam ini. Itu saya coba menggoreskan itu dalam bentuk ini, dalam satu ruangan ini berikut tempat tidur, tempat taruh baju, tempat taruh mereka punya beras yang ditumbuk untuk 2-3 hari, itu berikut dia punya dapurnya, berikut tempat taruh peralatan masaknya. Baju semua adanya di satu tempat, di imah namanya rumahnya itu. Nah, ini rumah 100% asli Baduy dalam, tetapi ada di luar kawasan Baduy, ini ada di Bukit Sentul, macam beginilah rumahnya orang Baduy dalam. Itu yang sekitar 3 kali 3 meter, macam begini. Ini, tapi ini di luar tapal batasnya Baduy ini. Rumah orang Tengger sekarang sudah tidak ada lagi. Foto ini kira-kira 25-30 tahun yang lalu. Jadi kalau Anda mau cari rumah seperti ini sudah tidak ada lagi. Punah orang Tengger, kecuali mereka menghidupkan kembali. Lihat atapnya itu dari ilalang itu tebal sekali, kira-kira setengah meter, 40 cm sampai kan setengah meter, itu sudah tidak ada lagi. Di dalam rumahnya semacam begini. Yang paling penting ini ruangan utama, ini ada dapur dan juga ada kayu bakar segala macam. Ya, mereka di sini ruang tengahnya, ruang utama. Nah, kamarnya nanti ada tersendiri itu. Dan kalian pasti tahu ini di Parepare ini rumah itu bisa dipindah-pindah ini semacam begini. Di Sulawesi Utara juga ada macam begini. Ini ada rumah kaki 1000 ini yang dari tonggak-tonggak itu yang jumlahnya hanya sekitar mungkin 100 atau 150 batang. Itu sebagai penyanggahnya, tiang penyanggahnya, dan ini sekitar 40-50 orang menari-nari itu tidak rubuh, dan inilah yang paling tepat untuk di Indonesia yang rawan gempa, sebaiknya membangun rumah semacam ini. Nah, ada juga rumah di Minangkabau ini. Wih, ini sudah sulit sekali untuk dipelihara karena biayanya sangat mahal. Untuk per tahunnya saja itu masih memerlukan biaya puluhan juta. Itu ruangan dalamnya seperti begini, di dalam rumah gadang mereka bilangnya itu, dan penuh dengan ukiran, dan ukirannya itu tidak sembarang semua pengukir bisa, hanya pengukir lokal itu yang sangat terampil, dan ini sangat tradisional, dia punya ciri khas ukirannya. Semua punya makna ini. Ada di Toraya juga di Sulawesi Selatan semacam begini ini. Nah,
rumah di Sumba berbeda lagi, atap kerucut itu waduh bukan main, enak sekali. Tidur di sini saya bisa tidur selama 11 jam ini. Macam kayak begini di dalam perkampungannya ini. Ada juga rumah yang dibangun di atas air di sungai. Rumah-rumah orang Bajo juga di atas air tapi di tepi laut gitu. Nah, ini rumah yang berbentuk kayak kubah begitu. Coba nanti kita perhatikan ini yang ada di desa Obia di Wamena ini. Kira-kira hanya 15-18 kilometer. Macam begini dibuat ilalang dari atap ilalang ini. Rumahnya berbentuk kubah juga. Ini di kelompok orang Xinjiang Uighur itu. Ini saya pinjam gambar ini dari teman namanya Diana. Karena saya bilang kalau saya pakai untuk presentasi saya akan sebutkan nama Anda dan kita harus jujur. Kalau bukan gambar kita jangan pernah mengakui. Dan ini bisa dipindah-pindah ini sesuai musim. Dan rumah yang berbentuk seperti topi ini ada di kelompok orang Galicia di Spanyol bagian barat daya. Ya. Dan orang Tibet kalau bepergian ya kayak macam begini, itu tendanya itu pasar. Sebagai manusia kita perlu pasar, perlu berbelanja semacam ini, tetapi pasarnya ini pasar barter disebutnya, pasar barter Wulandoni, dan ini tidak menggunakan uang. Semuanya itu ditukar dengan barang lainnya. Misalnya satu botol tuak gitu, itu ditukar dengan 30 daun sirih gitu. Atau sebuah pisang satu sisir ditukar dengan 3 buah alpukat, atau satu pisang satu sisir atau satu sikat itu tergantung besar kecilnya itu ditukar dengan 10 buah pinang untuk nyirih gitu. Jadi macam kayak begini ini pasarnya itu berlangsung kira-kira 2 jam, 2 jam setengah. Tunggu aba-aba untuk dimulai. Selepas 2 jam sudah harus tutup. Dan kalau Anda sebagai tamu dari luar itu Anda bisa berbelanja setelah pasar itu selesai dan bisa beli dalam bentuk dengan uang rupiah. Nah, pasar anjing juga ada, pasar berbagai macam binatang yang aneh-aneh itu ada di Tomohon atau ada di satu tempat itu di Langoan itu. Ini yang di pasar Langoan, pasarnya hari Rabu dan hari Sabtu gitu. Kalau yang di Tomohon setiap hari gitu. Pasar anjingnya itu. Nah, ini orang-orang yang membawa cara menggendong orang di Yogyakarta, di Pasar Beringharjo, di belakangnya kalau Anda mau lihat itu banyak kuli panggul wanita itu. Ini cara memanggul batu orang di sekitar Purwodadi, Jawa Tengah. Ini. Orang modern itu memanggul bebannya itu barang bawaannya dengan ransel. Kalau orang di Jawa Timur itu di sekitar gunung itu pengambilan batu apa itu yang kuning sulfur itu di Gunung Ijen itu. Jadi mereka cara manggulnya itu dipikul itu. Nah, beda dengan orang di Tibet itu memanggulnya itu persis seperti orang di Jawa di Sulawesi Tengah menggunakan keningnya itu. Menggunakan testa yaitu mengangkut barangnya. Seperti juga orang di Papua di daerah kawasan pegunungan menggendong bayi juga menggunakan tas noken itu dengan kepala di dahinya semacam begini. Ini sayuran segala macam ini masuk ini, bahkan babi bayi juga masuk dalam kantong noken ini. Kalau orang Kajang ini di Sulawesi Selatan ini dia lebih
cerdik lagi menggunakan kuda sebagai pembawa bebannya. Sama seperti orang di Tengger, mereka menggunakan tenaga kuda untuk membawa rumput untuk makanan kudanya. Kuda itu tabu untuk ditunggangi karena kuda itu memberikan mereka sumber penghasilan, jadi tidak perlu ditunggangi oleh pemiliknya itu. Jadi kalau orang berjalan di Asmat tidak ada jalan nih, kecuali ada di desa sekarang sudah dibuat dengan dicor itu, di beton itu. Kalau inilah jalan ini. Nah, dan ingat kalau orang di sana itu jalannya ya tidak bisa berdampingan, jadi berbaris depan ke belakang itu. Beda dengan orang di Tengger itu karena daerahnya luas, yaitu mereka bisa jalan berdampingan itu, kiri kanan itu. Nah, sama juga di Jepang itu, di kota New York sekalipun, di Eropa itu kalau jalan itu luas untuk orang jalan itu, karena jalanannya luas, dia bisa jalan berdampingan bahkan hampir-hampir saling bertabrakan karena jalannya luas itu. Nah, itu dengan payung juga itu kalau musim hujan tunggu aba-aba karena tertib sekali mereka. Tentang titian jembatan. Nah, ini jembatan terbuat dari akar ada di Sumatera Barat ini macam begini, usianya sudah sekitar 112 tahun ini kokoh tetap masih berfungsi sampai hari ini. Nah, ada juga yang di antara kelompok orang Kanekes, orang Baduy ini dibuatnya begini, kira-kira usianya 44 tahun itu 45 tahun. Beda jembatan yang dalam konstruksi Romawi macam kayak begini. Ini salah satu jembatan terpanjang lebih dari 180 meter ini. Ya. Nah, caca jiwa kita yang begini modern itu 5 tahun satu kali. Kalau mau ada pemilihan umum. Kalau di Baduy itu mereka melakukan caca jiwanya itu 1 tahun 2 kali. Jadi ini setiap keluarga harus menyerahkan ini, tandanya tuh yang kayak layang-layang itu simbol untuk laki-laki. Kalau yang dari daun itu dari daun mudanya untuk aren ini yang simbol untuk wanita. Jadi setiap keluarga ini kita tahu keluarganya itu terdiri dari 5 jiwa. Jadi 1 ayah, 1 anak laki-laki, 1 ibu, 2 anak perempuan. Dan ini kita juga selain itu, kalau tadi 5, kalau ini yang keluarganya 4, dia juga harus menyerahkan yang disebutnya teke itu. Jadi daun aren yang dibuat itu pakai ada tusuknya itu. Disebutnya teke ini. Kita tahu ini satu keluarga ini ada 1 ibu, 1 ayah, 1 anak, tidak perlu ketahuan jenis kelaminnya, tetapi sang ibu kita tahu sedang mengandung. Maksudnya disebutnya teke goler. Jadi kalau dia masih di dalam kandungan belum jadi manusia, masih jadi seperti ini. Jadi bisa diketahui untuk dihitungnya tuh jumlah jiwanya satu kampung berapa, tiap 10 teke ini ditusuk seperti sate begini, jadi lebih memudahkan untuk menghitungnya gitu. Nah, hurufnya juga di Baduy itu punya huruf tersendiri dia. Itu yang tidak ada di dunia lain kecuali di antara mereka sendiri itu. Yang jumlah penduduknya ada sekitar hampir 14 ribuan lah gitu. Ini angka, mereka tidak kenal angka. Yang kita kenal angka itu dari bangsa asing itu. Nenek moyang kita tidak kenal angka. Yang di Baduy itu ciri khas dari nenek moyang kita yang hidup memulai hidupnya mereka di abad ke-5, dari tahun 400-an. Mereka masih hidup di zaman batu. Nah, itu terus hurufnya saya coba minta dituliskan nama saya semacam begini. Masjid bangunan semacam ini, dalamnya seperti ini. Itu di Sumatera Barat yang ini. Bangunan gereja, katedral semacam ini di Kota Leon, ada di Spanyol, macam begini. Dia punya upacaranya di dalamnya seperti itu. Dan ini orang Katolik ini di
Bantul. Ini jemaat Gereja Katolik Bantul itu di Ganjuran itu mereka harus itu dulu wudhu, seolah-olah wudhu begitu, baru mereka sembahyang. Mereka juga sembahyang di depan patung yang katanya Tuhan Yesus itu. Nah, dan ini kalau Anda perhatikan penyembahan pada saat bulan Paskah itu di hari Paskahnya ini sebagai pengorbanan dia sujud syukur itu dia sampaikan tiarap di depan altar itu dan beginilah tiarapnya itu rata tanah itu. Nah, kalau Anda perhatikan di Tibet ini mereka juga sama sujud syukurnya seperti begini ini di depan dia punya kelentengnya itu. Dan ini tari-tarian. Saya tari-tarian punya banyak sekali, tetapi yang penting saya pikir ini supaya Anda tahu itu di Tengger. Mereka menari, ini lihat tangannya itu jarinya menunjuk satu itu kepada Tuhan yang Maha Esa. Satu, Esa itu. Tetapi waktu zamannya politik Golkar sangat berkibar itu, mereka harus menggunakan dua jari tangan, simbol dari nomor 2 kelompok partai golongan karya itu. Jadi itu politik bisa masuk ke dalam seni budayanya sebuah kelompok manusia itu. Nah, ini soal agama ini yang agama zaman batu. Ini kalau Anda perhatikan ini ada di Banten di Jawa Barat bagian selatan, ini kawasan Sukabumi, ini menhir terbesar yang ada di Pulau Jawa, 4 meter lebih itu. Dan ini tempat persembahyangannya orang di zaman batu, ini zaman megalitik, ini, tapi zaman itu ya batu muda ini. Jadi tempat persembahyangannya seperti ini, itu mereka bikin teras-teras itu yang ada di Gunung Padang di Cianjur itu pakai batu-batu balok ini. Dan ini punden berundak yang tadi itu, ini juga punden berundak, ada teras-terasnya, biasanya ganjil itu. Yang ini berteras 9, yang paling lengkap persegi 4. Ini orang Baduy sering datang ke sini karena mirip dengan tradisi yang mereka punya, yaitu sembahyang 1 tahun sekali yang disebutnya muja itu di seperti begini ini. Nah, tetapi yang di Banten Selatan ini sudah campur aduk, mereka melakukan persembahyangannya, doanya itu persis seperti Islam. Mereka beragama Islam, tetapi pada waktu-waktu tertentu mereka menggunakan menjalani budaya leluhurnya itu. Ya, ini orang Tengger masih menyembah pada batu-batu itu. Ini di Dieng itu sujud syukurnya begini ini. Udah habis itu. Ada yang lain-lain, ini transportasi ini nggak terlalu penting lah ini karena waktu juga ini yang petik laut ini tanggal 3 Agustus kalau Anda bisa ada di Desa Muncar, itu Desa Pelabuhan Muncar, ini akan ada namanya petik laut seperti ini. Ini transportasi aja ini. Ini perahu yang terkuat dan tercepat ini, yang ada perahu tradisional ya di Lamalera untuk mengambil ikan paus. Mereka bukan bilang menangkap, mengambil, karena ikan paus itu dikirim oleh Yang Maha Kuasa. Kira-kira begitu, teman. Maaf lama benar. Aduh, saya sampai terpesona ini, Om. Oke, teman-teman. Tadi penyampaian 30 menit dari Om Dasman, kita berasa berkeliling Indonesia ya dalam waktu singkat, tapi wah luar biasa ya. Ya, tadi dari pemaparan Om dan Hasman, ya kita akhirnya mungkin bisa menyimpulkan bahwa Indonesia super kaya akan kebudayaan. Betul, kita kaya akan beraneka ragam tradisi budaya. Nah, sebuah ironi tentunya ketika di Indonesia bisa dikatakan amat sangat sedikit yang mau menekuni etnofotografi.
kayak gitu. Sementara ladang untuk etnofotografi ternyata melimpah di Indonesia ini. Nah, itu mungkin untuk pertanyaan pembuka, Om Don. Apa sebenarnya yang menjadi tantangan terbesar dari bidang etnofotografi itu sendiri? Ya, tantangannya itu kalau bagi saya pribadi itu ya, karena tidak ada yang mau melakoninya, yang mau melakukannya itu. Jadi sangat sayang kalau tidak terekam, tidak terdokumentasikan. Itu sayang sekali. Masa segalanya itu harus didokumentasikan oleh bangsa asing? Aduh, saya bilang nggak benar itu. Orang bangsa asing itu cuman dia memang punya lebih banyak kesempatan karena biaya itu boleh dibilang itu cukup bagi mereka. Yang kita di Indonesia itu yang katanya kita sangat kaya, dan memang benar kaya kita ya, banyak barang tambang kita, ikan lautnya juga banyak gitu. Itu kita terlalu dinabobokkan bahwa kita lupa kita punya kekayaan. Sedih. Jadi kalau tidak saya lakukan, siapa lagi yang mau lakukan? Ya, makanya saya berharap bahwa bidang etnofotografi ini sangat menarik, tetapi kalau Anda tidak punya waktu dan tidak punya kemauan untuk menekuninya sampai tuntas, lebih baik jangan. Pindah ke bidang fotografi yang lain yang lebih menguntungkan. Seperti saya tadi sampaikan ada 3 halaman, ya 2 halaman 2/3, 2 halaman dengan 2/3-nya, tambah 2/3 halaman, itu kalau bagi mereka yang menginginkan itu dibagikan. Nah, dibagikan saja supaya paham batasannya apa. Karena kegunaannya juga sangat terbatas, itu dipakai cuma sebagai bahan analisis, sebagai bahan analisa, sebagai bahan kajian, supaya bisa diketahui kalau yang tadi Anda lihat itu, oh cara berpakaiannya begitu, cara menghias wajahnya demikian, pakai anting-anting seperti orang yang di Dayak itu supaya telinganya panjang, atau pakai bunga yang laki-laki yang di asmat. Jadi macam-macam. Kalau tidak direkam, kita nggak ada punya gambaran. Kau ngomong 1 jam pun susah meyakini, tapi dengan memperlihatkan 1 gambar itu, yaitu dia merupakan itu bagian dari katalah bernilai 1000 kata. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan itu ada ungkapannya itu bahwa sebuah foto itu 1000 kata itu tidak benar. Jadi sebuah foto itu bernilai kira-kira seperti 1000 kata. Bermanfaat, bernilainya tuh 1000 kata. Bukannya yakin jadi 1000 kata itu 1 foto. Nilainya. Kira-kira begitu deh. Luar biasa. Oke Om, ini juga sudah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang masuk di kolom chat. Karena ada beberapa pertanyaan yang cenderung sama, jadi saya rangkum saja. Ini dari Sahrul Akram, siapa ini? Kartini dari Wakatobi. Terus ada Hutwaisa Elmeira, mahasiswa antropologi dari Andalas. Nah, kurang lebih pertanyaannya sebenarnya lebih ke pendekatan pertama untuk bisa diterima pada suku-suku yang mungkin baru pertama kali kita kunjungi, Om. Bagaimana proses pendekatannya? Nah, terus selanjutnya, pernah enggak Om mengalami penolakan, dan kalau misalnya mengalami penolakan, seperti apa mengatasinya? Iya, Andi, itu seperti Syahrul ya. Ada juga dari Wakatobi itu. Wakatobi itu singkatan nih. Itu terdiri dari 4 pulau. Jadi Pulau Wani-Wani, Pulau Kalidupa, Pulau Tomia, dan Pulau Binongko, Wakatobi itu di Sulawesi Tenggara itu. Nah, saya sudah berapa kali ke sana itu, dan ikan serta lautnya itu jernihnya, kejernihannya itu 50 meter masih jernih, masih kelihatan itu tanpa bantuan lampu senter itu. Jadi juga ada dari Andalas, Universitas Andalas itu. Itu untuk melakukan etnofotografi itu nomor 1 adalah Anda harus bisa meyakinkan mereka bahwa Anda ini tidak berbahaya. Nomor 1 itu.
Tetapi di atas nomor 1 masih ada lagi yang lebih tinggi. Jadi cari tahu kelompok orang itu sukanya apa yang paling disukai. Bawakanlah oleh-oleh yang mereka paling suka. Mana ada manusia yang tidak suka dikasih oleh-oleh yang mereka suka. Itu pendekatan yang paling baik gitu. Dan kalau kita datang, kita bawakan oleh-oleh mereka yang mereka suka. Kemudian juga kita jelaskan kita ini siapa, kita datang dengan maksud apa, dan kemudian baru kita jelaskan bahwa kita ini datang ingin belajar dan ingin tahu tentang kelompok orang itu. Seperti apa sih? Tetapi kalau Anda baru datang 10-20 kali itu belum terbuka kulitnya. Jadi untuk dapatkan isinya itu perlu itu parameternya, ukurannya itu berapa sering Anda datang, berapa lama setiap kali Anda datang, dan jumlahnya itu rentang waktunya itu berapa lama. Saya perlu 8 tahun untuk bisa meyakinkan kelompok orang Baduy itu yang di Banten Selatan bahwa saya ini memang dianggap orang ini tidak berbahaya. Dia datang dengan maksud baik dan juga tidak lupa membawakan kita oleh-oleh. Itu satu hal yang jangan lupa, jangan diabaikan. Jadi tidak perlu tergesa-gesa. Yakinkan dulu mereka bahwa Anda ini tidak berbahaya. Kalau Anda tidak berbahaya dan Anda dikatakan orang baik, orang punya hati nurani, mereka juga akan baik. Itu. Saya kalau ditolak itu saya belum pernah. Itu. Kalau beberapa kali saya dilarang untuk memotret itu, ya. Tetapi ya walaupun saya sudah kasih tahu, tapi orang yang namanya di kelompok itu kan berbagai macam, dia punya pola pikirnya. Setiap kepala punya pandangan sendiri terhadap seseorang itu. Jadi kita laporkan ke satu orang, belum tentu orang yang melarang kita itu tahu apa yang kita sudah sampaikan. Jadi mesti tunjukkanlah berkali-kali bahwa Anda ini tidak berbahaya sehingga mereka tahu bahwa ini orang nggak apa-apalah. Sudah. Tetapi yang untuk di Baduy berat. Kalau apa yang mereka tahu itu cukup untuk mereka saja yang tahu. Tidak perlu dibagi kepada lain orang. Atau lain orang tidak perlu tahu lah. Itu yang repotnya. Tetapi kalau kita baik sama mereka, sambil ngobrol terungkap juga. Tapi jangan Anda keluarkan buku catatan. Langsung mencatatnya. Repot, dia langsung berubah. Karena itu akan dicatat. Gitu kira-kira. Wah, hebat-hebat ini. Jauh-jauh. Dari Sulawesi Tenggara, dari tahu itu Syahrul dari mana itu? Syahrul itu. Syahrul kayaknya dari Makassar ya, Om. Oh, Makassar juga. Waduh, sop kondro sama sarapan pagi pakai basang enak bener itu. Terus tadi Om ada pertanyaan tambahan tadi Om. Ya. Pernah enggak Om mengalami penolakan ketika melakukan pemotretan? Ada. Memang itu karena memang salah pengertian. Saya sudah melapor kepada petugas yang paling terpenting dan tertinggi sekalipun di situ, tetapi kan lain orang lain lagi. Nah, kalau tidak disampaikan susah itu. Kalau di Baduy itu sudah Baduy Dalam itu sudah jelas ada peraturan adatnya bahwa tidak boleh merekam. Itu membuat sketsa saja atau membuat lukisan tidak boleh lagi. Hanya berlangsung 8 tahun dari tahun 2005 sampai tahun 2013. Hanya 8 tahun. Karena akurasinya dianggap terlalu tinggi, tidak diperbolehkan lagi. Itu bikin sketsa saja. Jangan kata memotret atau merekam. Repot. Ada yang menolak, ada. Tapi kalau ditolak, jangan kita memaksakan diri. Ya kita turuti. Karena itu yang punya wilayah adalah mereka. Ya kita harus hormati. Kira-kira gitu. Oke. Jadi pendekatannya harus sabar dulu Om ya. Harus sabar dan buktikan bahwa Anda tidak berbahaya kepada mereka atau tidak mengacaukan kelompok mereka itu. Tapi yang paling penting itu nomor 1, bawakan oleh-oleh yang paling mereka suka. Itu mesti dipelajari dulu itu. Saya untuk memotret yang di kelompok orang di
Asmat itu 5 minggu saya di Asmat itu saya bisa keliling dunia 3 kali. Keliling dunia ya, karena biayanya besar. Kalau sekarang mungkin kira-kira 200 sampai kan 1/4 miliar untuk bisa sekitar 5 minggu Anda di sana. Kalau Anda tanya kok mahal betul itu, ya memang mahal. Begitulah. Itu untuk bisa memotret orang menari itu, saya habiskan kira-kira lebih dari 20 juta untuk motret 2,5 jam orang menari. Itu kira-kira 20 juta lebih. Karena saya harus bagikan tembakau kepada 350 orang. Kalau bagikannya itu gampang itu, tinggal bagi. Tapi ngangkutnya sampai ke tempat mereka, itu biayanya lebih dari 50 juta itu. Anda mesti sewa perahu, Anda mesti sewa itu motornya, Anda sewa pengemudinya. Sudah begitu saya harus sewa 3 pengawal. Mahal. Iya. Dan itu berhari-hari naik perahu motornya. Ingat, harganya di sana semua antara 3 kali sampai kan 5 kali Jakarta. Atau 5 kali Makassar itu. Supermi aja lah. Makassar itu mungkin 2.500 dapat. Sana 25.000. Waduh, inflasinya luar biasa. Iya, bahan bakar. Di sana kan untuk speedboat itu perlu pakai bukan bensin ya, bensin hanya pemancingnya. Kalau sudah hidup itu pakai minyak tanah itu. Itu 3 kali dari di Makassar atau 4 kali ya. Ya, kalau 8.000 ya itu hampir 40.000 itu. 1 liter. Anda kalau bawa 1 tong itu yang isi 1.000 liter itu ya hitung aja itu berapa. Nggak murah. Etnofotografi ini tidak murah, Om ya? Apanya? Jadi etnofotografi memang tidak murah ya sebenarnya? Ya, relatif ya. Relatif ya? Mau cari yang murah juga gampang. Anda motret pemandangan aja itu. Tapi tetap mesti pakai ongkos kan ke lokasinya. Atau memotret perkotaan, ya motret aja. Nggak apa-apa, itu pilihan kok. Tapi kalau yang etnofotografi, karena itu tantangannya sangat berat, dan itu justru yang saya ambil. Karena harus bisa ditanggulangi. Saya ingin tahu kesulitannya apa. Seperti tadi itu. Itu nggak menyambung murah. Statement Om yang terakhir tadi, ini sama dengan menyambung statement Om tadi. Ada yang bertanya tadi, apakah masih ada suku di Indonesia yang Om ingin kunjungi tapi belum kesampaian sampai sekarang? Atau ada mungkin kebudayaan? Nah, kalau sekarang mungkin sudah lebih gampang. Itu ada kelompok suku bangsa yang disebutnya itu, yang di Halmahera itu. Ada Togutil namanya. Togutil itu kalau saya sudah bisa simpulkan pasti itu adalah kelompok-kelompok dari orang asing di abad ke-17, jadi tahun 1600-an atau 1.500 lebih juga sudah ada, 1.520-an itu yang tidak mau ikut kembali ke Spanyol, mereka melarikan diri itu dari kapalnya itu, dari kapal yang membawa cengkeh dan membawa biji pala itu ke Spanyol, itu kabur itu. Tidak mau. Atau pelaut-pelaut dari Spanyol, dari Belanda maupun dari Portugal, itu bangsa Portugis itu yang perahunya karam, kemudian bisa selamat, itu ABK-nya, kemudian bercampur baur dan masuk ke pedalaman, menghindar. Dia melarikan diri ke hutan itu karena takut ditangkap itu. Karena ditangkap itu mereka dibunuh, dipenggal. Jadi mereka melarikan diri itu karena dia punya profilnya itu jelas, bukannya profil ras Mongoloid, itu ras disebutnya Eurasian, jadi campuran antara Mongol, ras Mongol dengan ras Caucasoid itu. Jadi percampuran orang Asia dengan orang Eropa lah gitu.
Itu rencananya kapan Om ke sana Om? Wah, belum tahu itu. Nah, ada di itu. Dia banyak di beberapa pulau-pulau terkecil, tapi yang terkenal yang Togutil itu di antara Tobelo, antara Malifut dengan Tobelo itu. Ya, ada di itu. Ada waktu dulu kelompoknya yang kalau kita datang itu sangat galak deh. Nah, dia main bunuh aja itu. Ada satu keluarga kepala desa itu dia bunuh aja, dia habiskan itu dengan parang itu karena tersinggung gitu. Jadi hati-hati, kita mesti tahu risiko itu. Ya, kelompoknya si itu Tukuru itu dulu, tapi Tukurunya udah meninggal. Sekarang anaknya sudah bisa didekati. Gitu. Itu banyak gitu. Kalau dari kelompok orang-orang di kelompok Anda di Universitas Hasanuddin itu nggak jauh-jauh itu. Kelompok orang Kajang juga menarik untuk diketahui. Atau itu tidak terbatas pada kelompok orangnya ya. Itu hasil karyanya, hasil karya seni karya arsitektur juga itu bagian dari etnofotografi. Itu kapal sandek, kapal pinisi. Wah, bukan main itu. Saya aja kagum melihat teknik pembuatannya itu. Bagaimana kayu itu papan tebal, itu bagaimana dibikin melengkung itu tekniknya itu di dunia lain itu tidak sama itu. Nah, hebat orang-orang itu. Jangan dipikir orang desa itu kita anggap kita orang kota lebih maju. Enggak, mereka lebih arif. Nah, jadi teknologi kearifan budaya lokal itu jauh lebih tinggi dari kita. Kita kan hanya mengikuti aja yang sudah ada. Tapi kalau mereka itu mengikuti tradisi dari turun-temurun leluhurnya. Hebat deh. Kalian sangat kaya ya di Sulawesi Selatan. Sama teman-teman juga yang di Sulawesi Selatan atau di banyak tempat sekaligus itu, dimanapun juga Anda bisa ngikuti ini, itu banyak sekali yang bisa dipakai untuk direkam, nantinya bisa dipakai sebagai bahan analisis, bahan kajian untuk bisa digunakan oleh berbagai kalangan ilmuwan. Sekarang untuk etnofotografi itu tertinggi, dia punya jenjangnya itu strata 2. Itu ada di ujung ada di Padang Panjang itu. Dari isi itu. Nggak tahu nih, yang dari isi Surakarta itu sebenarnya sudah ada yang menekuni etnofotografi itu untuk tingkat doktoral itu, strata 3 itu. Karena saya pernah mengajar di sana itu kira-kira 5-6 ya antara 6 tahun yang lalu itu memandu. Ada berapa? 16 pertemuan jadi 32 SKS gitu. Termasuk saya bawa ke lapangan. Sebab itu penting untuk bisa diturunkan kepada yang lain. Jadi bersemangat ya kelompok UKM fotografi Unhas ini yang saya sering kali ikut numpang menginap gitu. Dan itu terutama itu Didit itu. Dan tahu juga si itu Sheryl itu. Saya pernah jalan sama Sheryl ke sekitar Leang-Leang itu, sampaikan ke kelompok orang apa itu yang naik berperahu itu di antara ya itu ayahnya orang hebat Sheryl itu. Wih, bukan main, dosen istimewa. Sheryl lagi mengemudi. Iya Om, lagi jalan mau bukber Om, tapi takut ketinggalan jadi pindah ke handphone meetingnya. Oke, hati-hati mengemudi. Iya, jangan siap, lupa pakai maskernya. Masker digantung Om. Ada Om, ada siap. Khusus untuk dilihat fotonya ya, wajahnya. Iya, Sheryl hati-hati. Iya Om, siap Om. Hati-hati, salam sama ayah. Iya Om, sebentar saya salamin Om. Iya. Aduh, orang-orang hebat ini yang mau ngurusin kakek-kakek ini. Tetapi yang Anda lakukan ini Anda sebagai jembatan.
Anda sebagai penghubung untuk bisa menghubungi saya dengan para peminat etnofotografi. Terima kasih Andi dan teman-teman. Bukan main ini. Bung Kudri, Santi Kartini baru kemarin dulu merayakan Kartini ya. Nita yang sebagai pembawa acara itu, wah bukan main di orang-orang hebat. Tetapi tetap ya kuliah bersemangat sampai selesai ya. Karena itu salah satu bagian untuk meningkatkan kemampuan. Itu bukan berarti kalian tidak kuliah. Yang tidak kuliah tidak bisa hidup, pasti bisa. Cuman kau lebih enak lah, lebih mudah lagi. Jenjangnya itu kalau diterima di perkantoran ataupun di bidang manapun yang Anda mau dharma baktikan, Anda punya kemampuan, itu pasti sangat berguna. Tetapi kayak semacam ini, Bung Andi, ini bagus Anda menjembatani saya dengan para orang yang mengikuti webinar ini. Terima kasih banyak. Nita, bagaimana Nita capek ada di kampus, ada di UKM, baru tahu. Katanya pindah ke lantai 2 ya. Iya, jadi sekarang tidak udah pindah ke lantai 2. Tidak berisik lagi dengan yang judo yang atau karate, yang karate di bawah. Iya. Atau sepak bola atau apa itu jadi terpisah ya. Di bawah orang lagi latihan yo. Waduh tuh. Ada itu benar langsung di itu. Saya bisa melihat Makassar saat ini juga dalam waktu yang bersamaan. Hebat. Hebat, terima kasih. Aduh, bukan main. Di sini juga banyak foto-foto Om Don di sini juga. Oh begitu? Iya banyak Om. Alhamdulillah, terima kasih. Amin. Aduh. Halo Kak Nita. Nanti pada waktunya aku insya Allah nggak ada halangan, aku hadir nanti di sana. Ya amin. Ya. Ini kita mungkin masih ada untuk satu pertanyaan sebelum kita ini. Boleh. Sangat boleh. Untuk teman-teman, tadi saya melihat banyak sekali pertanyaan yang masuk di kolom chat kita, tapi karena dibatasi waktu juga, kami mohon maaf karena tidak bisa mungkin mengakomodasi untuk semua pertanyaan. Jadi izinkan saya memilih pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya bisa dibacakan. Ini satu pertanyaan dari Ahmad Sulfikar, ini orangnya dari Amsterdam nih Om. Streaming dari Amsterdam. Salam kenal Om Don. Salam kenal juga Sulfikar. Bukan main. Karena dari mungkin boleh langsung saja. Kakak Ahmad Sulfikar boleh langsung saja pertanyaannya mungkin. Oh iya Om, terima kasih. Terima kasih materi hari ini sangat mencerahkan Om. Saya juga alumni Unhas. Sekarang ada di Amsterdam. Ya langsung saja, Om. Apakah sebelum ke lokasi atau tempat tertentu itu kita perlu membekali diri dengan banyak referensi atau membaca hal tentang suku tersebut? Karena saya pikir ini kadang orang dengan kebanyakan referensi sehingga membentuk semacam kerangka dalam pikirannya sendiri. Yang saya khawatirkan adalah ketika sampai di apakah perlu dia membiarkan dirinya sendiri menyimpulkan atau merangkai sendiri ceritanya, ataukah berangkat dari referensi-referensi yang pernah ditulis? Karena saya pikir bagaimanapun sebuah suku atau etnis itu ada perubahan, sehingga yang saya khawatirkan adalah referensi-referensi itu sudah outdated atau tidak relevan lagi Om Don. Itu terima kasih Om Don. Waduh, bukan main Sulfikar. Bagus. Kuat Yai. Sulfikar, kedua-duanya saya pikir yang Anda kemukakan tadi itu penting. Anda berbekal dari referensi maupun kesimpulan yang Anda buat sendiri. Kedua-duanya itu sangat relevan. Betul, referensi itu biasanya dibuat itu sudah out of date. Tetapi bukan berarti dia ketinggalan zaman. Itu masih relevan walaupun tidak pada masanya lagi saat ini, tetapi bisa sebagai bekal
referensi namanya juga itu. Bukan berarti tidak berguna, tidak bermanfaat. Bisa Anda gunakan kedua-duanya. Tapi yang paling bagus adalah Anda lakukan itu lewat Anda punya cara sendiri. Setelah Anda ambil kesimpulan, barulah Anda coba terapkan di lapangan. Itu biasanya itu ada yang kurang pas. Trial by, jadi langsung praktek. Nanti di lapangan Anda akan ketemu masalah, disitulah Anda coba tanggulangi. Jadi sangat berguna referensi. Jadi lakukan table riset dulu sebelumnya melakukan penelitian di lapangan. Di samping juga Anda tanyakan referensi dari orang-orang yang memang pada bidangnya. Gitu. Nah, kalau untuk antropologi itu di tempat Anda itu kalau Anda bisa coba datangi itu di Amsterdam juga itu Pyrmont. Pyrmont itu ada dokter atau guru besar ya, sudah profesor pasti itu. Itu Reimar Seyfold. Reimar Seyfold itu istrinya Jet Buckles itu pernah ke Baduy kira-kira 3-4 kali. Reimar juga pernah ke Baduy bareng sama anaknya, yang anak perempuan sama anak lakinya itu. Yang anak lakinya itu sekarang katanya sudah setinggi Sulfikar kali itu. Reimar Seyfold, Pyrmont kalau nggak salah nomor 10 atau apa. Tak cari aja. Dia rumahnya di belakang rumahnya itu ada danau itu. Kalau masih belum pindah itu. Titip salam salam saya kepada dia. Tolong kalau bisa minta nomor teleponnya kalau diperbolehkan. Siap. Anda bisa mencatat nomor telepon saya juga. Langsung dengan WA-nya kita bisa saling ngobrol dengan Anda Sulfikar, atau Anda minta kepada Nita punya itu nomor telepon saya, email saya segala macam. Nanti tolong kontak sama Reimar. Jadi sekali lagi kembali ke pertanyaan Anda bahwa memang butuh referensi, butuh juga Anda punya pemahaman tentang kelompok itu, kemudian itu yang semua Anda berbekal sebelum datang ke tempat itu minimal Anda tahu siapa yang Anda hadapi. Sudah ada gambaran. Tinggal nanti sampai di sana Anda akan mencerna lebih jauh lagi, Anda bisa simpulkan orang ini, kelompok orang ini seperti apa. Itu ingat, tidak hanya terbatas pada kelompok suku bangsa terasing ya. Suku-suku yang seperti Anda di Amsterdam aja itu Anda lihat itu di stasiun kereta api itu, bukan main itu. Atau cara mereka minum teh, minum kopi segala macam itu teh dan kopi itu kan tidak ada, sampai kan coklat pun nggak ada. Itu mereka semua impor itu. Nah, itu kebiasaan mereka, sopan santunnya bagaimana, kasarnya yang bagaimana, itu bagus deh. Nah, walaupun Anda udah tahu begitu, tetapi kalau Anda belum lihat, belum merasakan sendiri, syukur kalau Anda bisa wawancara, jauh lebih baik. Itulah perlunya etnofotografi. Tapi etnofotografi itu kan kegunaannya kita tahu bahwa itu hanya sebagai bahan untuk analisis saja itu. Bahan untuk diketahui, oh cara berpakaiannya begitu, cara makannya begini. Beda-beda kan tiap kelompok suku bangsa. Ya, kayak seperti tadi itu yang di Jepang ya. Itu beda-beda. Saya cuman ada keterbatasan waktu, nggak bisa menjelaskan semuanya itu. Kalau dikasih waktu lebih banyak itu lebih bagus itu. Wah, Iya. itu mungkin nanti akan dibuatkan sesi baru, Om. Iya. Tentang apa, Andi? Nah, maksudku nanti kalau banyak hal lagi mau dijelaskan, nanti kita minta ke Nita dibuatkan bagian sesi kedua. Mungkin di hari lain Om Don diundang lagi untuk
karena peminatnya banyak ini, yang bertanya masih banyak ini di kolom chat yang belum sempat terjawab. Tapi istimewa sekali ya, sampaikan ke Nederland segala macam, ke Belanda ini. Wah, bahagia ketemu sama Zulfikar ini. Zulfikar lagi sedang mempelajari apa di sana untuk S2 atau S3? Saya sedang PhD di sini, Om. Ya, PhD-nya. Sedang PhD di sini, ya, tentang sosial media, Om. Wah, bagus itu. Nah, itu terkenal kalau untuk sosial media ya. Iya ya. Sekarang di sana pun di seluruh dunia sosial media itu sedang berkembang dengan pesat sekali. Karena itu caranya yang paling mudah. Kalau dulu saya biasanya untuk komunikasi itu perlu waktu tercepat itu 2 minggu kalau pakai perangkonya ekspres itu. Kalau sekarang detik itu. Bukan main teknologi ini. Hebat sekali. Tapi sedikit, Om. Kebetulan saya satu gedung dengan antropologi. Di bawah saya itu ada beberapa Indonesianis, profesor. Yang saya lihat akhir-akhir ini adalah memang untuk laporan-laporan disertasi PhD antropologi itu pasti selalu dilengkapi dengan foto-foto. Walaupun bukan dari etnofotografi. Ya. Memang foto itu bahan faktual kan. Jadi itu bisa dipakai sebagai bahan untuk pelengkap dari semua tulisannya. Itulah. Nah, foto juga tidak akan lengkap kalau tidak ada tulisannya, keterangannya. Jadi saling melengkapi. Itulah hebatnya itu. Kalau Zulfikar Leiden di Amsterdam, Vrije Universiteit. Oh ya. Oke. Saya kira-kira kalau ke Amsterdam berapa ya? Mungkin 5, 6, 7 kali ada. Ya. Lebih banyak, Om. Iya, saya hafal. Saya pernah bertengkar dengan para doktor, profesor, guru besar dari Leiden itu. Di rumahnya Reimar Seyfold itu. Yeah. Yang di Pyrmont itu. Karena apa yang mereka kemukakan tentang kelompok orang di Banten Selatan, mereka namakan Baduy itu salah besar itu. Nah, karena orang Baduy sendiri tidak tahu kenapa mereka dinamakan Baduy itu. Nah, itu kekhilafan para peneliti awal bangsa Belanda itu. Nah, iya. Wah, pertanyaannya, Andi, yang masih mau tanya, boleh. Kalau masih ada waktu, masihlah kira-kira hampir setengah jam, 20 menit lagi. 10 menit lagi boleh lah. Bagaimana Ibu Niti? Ya. Saya minta izin dulu Om sama ya. Ibu Nitanya nih selaku Nur Halifah, bagaimana? Boleh? Ya mungkin boleh Kak, satu pertanyaan terakhir lagi. Iya, siap. Oke, satu pertanyaan. Mungkin teman-teman silakan mengaktifkan mic-nya atau tunjuk tangan dulu siapa yang mau bertanya langsung, tidak usah pakai chat lagi. Singkat, padat, dan jelas pertanyaannya kalau bisa. Ada yang mau? Halo, teman-teman, ada yang mau bertanya? Oke, karena tidak ada, ada? Ada. Oke. Wah, saya kenal ini orang. Barengan itu Om ke Baduy kemarin. Iya. Om izin Bang Ariandi, izin Bang Didit. Iya. Ya, Bang Adriel silakan langsung Bang, langsung. Ya, Padang, tepatnya Padang Panjang. Saya ingin menanyakan pada Om Don setelah adanya buku Urang Kanekes yang dibikin Om Don, buku apa lagi atau planning apa lagi yang project apa lagi yang akan Om Don kemukakan atau tawarkan kepada penggiat-penggiat etno lainnya? Terima kasih Om. Oke, apa kabar? Elok? Sehat Om, kabar sehat Om. Amin. Ain, tentang buku etnofotografi, saya sedang membuat lagi satu buku
yang lebih lengkap secara keseluruhan tentang kelompok orang Baduy itu. Dan ada satu buku lagi yang berkaitan dengan etnofotografi tentang kelompok-kelompok orang di pegunungan. Kalau judul awalnya itu dalam bahasa Inggris itu The Highlanders of Java itu. Jadi orang-orang di dataran tinggi itu masih menjalankan tradisi leluhur nenek moyang mereka, yaitu yang masih menggunakan kalau di Jawa itu kejawen itu, atau sebelum kejawen, macam Prahindu itu. Jadi ini sangat menarik dan saya sudah lakukan penelitian ini dari sejak tahun 68. Jadi dengan sekarang itu sudah 53 tahun itu. Nah, dan ini mudah-mudahan jadi tahun ini ada sekitar 4 buku. Buku Baduy, The Highlanders of Java, ada satu lagi buku tentang itu autobiografi, satu buku lagi tentang memperingati 500 tahun persahabatan Indonesia dengan Spanyol, yaitu nanti itu tanggal 8 November, mudah-mudahan sudah bisa diluncurkan saat 500 tahun peringatan itu terjadi di Tidore. Nah, antara Spanyol, perdagangan Spanyol dengan Tidore waktu itu 500 tahun yang lalu itu masih dalam wawasan Nusantara itu kan. Kalau Republik Indonesia ini baru mau dekat ke 76 tahun kan itu. Jadi itu sangat menarik untuk bisa diungkapkan. Saya mengungkapkannya itu memang tujuannya untuk memperingati persahabatan Indonesia Spanyol selama 500 tahun terakhir ini. Tetapi yang saya mau angkat adalah tentang jalur rempah-rempah. Makanya tuh sangat menarik itu rempah-rempah itu dari Indonesia Timur itu tidak mungkin tidak itu dibawa oleh orang-orang Makassar, orang-orang Bajo yang sangat hebat. Pelaut ulung dari Indonesia itu dari sana itu, dari Makassar dengan perahu pinisi maupun perahu-perahu jenis lainnya yang cepat dan kuat itu, yang like samudra itu, mengarungi samudra. Jadi Ain ada juga yang terakhir ini kalau jadi yang kelima itu tentang coronavirus ini, COVID-19 yang saya sudah dokumentasikan lebih dari 1 tahun terakhir ini. Saya bikin catatan dan itu mungkin tidak berguna sekarang, tapi itu baru akan berguna menjadi dokumen penting itu sekitar 50-100 tahun ke depan itu. Sebab saat ini tidak ada yang mencatatnya mungkin, atau ada yang mencatat saya tidak pernah tahu itu. Jadi saya mencatatnya semua kejadian segala macam itu yang terjadi di Indonesia dan sebagian kecil di dunia. Jadi itu saya coba bukukan sebagai buku dokumentasi Indonesia mengalami gejolak kehancuran ekonomi, kehancuran tatanan sosial juga itu lewat karena akibat dari coronavirus 19 ini. Ingat, itu akan terjadi terulang lagi. Kalau saya mengaitkan bahwa semua peristiwa yang ada di dunia itu pasti ada kaitannya dengan kerusakan atau keserakahan manusia. Kita tahu yang sekarang ini itu terjadi akibat perang dagang, ya kan? Nah, jadi 2 negara besar yang punya ekonomi besar itu ribut, gitu kan? Karena Cina ingin menghidupkan obor itu, obor one bridge, one road atau apa tuh dengan BRI-nya itu. Makanya negara yang paling mendukung itu artinya jalur sutra modern itu lewat darat itu menggunakan kereta api sudah jalan beberapa bulan yang lalu itu ditentang sama Amerika karena kalau itu jadi Amerika bisa terkucil. Ya Amerika kan baru 200-an tahun, 240 tahun. Cina itu jalur sutranya itu udah lebih dari 5.000 tahun itu.
sudah jalan. Itu yang kena paling besar itu Italia, karena Italia paling mendukung. Itu dihancurkan. Itu. Nah, itu celaka itu. Dan juga ingat 100 tahun yang lalu itu karena keserakahan bangsa Spanyol dengan conquistadoresnya itu antara lain siapa itu ya? Itu ada 2 conquistadores yang terkenal sekali itu di Peru itu yang merampok habis-habisan bangsa Peru, kekayaannya itu bangsa Peru itu sampai jatuh miskin, jatuh kelaparan segala macam itu karena dirampok habis-habisan emas segala bahan makanannya. Mereka itu bangsa Peru yang umumnya tinggi turun susut 30 cm keturunannya. Itu hanya 300 tahun Spanyol menghancurkan. Akhirnya Spanyol itu menderita itu flu Spanyol menyebar ke seluruh dunia. Ingat, Spanyol, kita kalau tidak ada Spanyol itu kita tidak pernah kenal makan cabai, tomat, jagung, kentang, dan juga tembakau. Ingat, tembakau itu sebenarnya hanya dipergunakan untuk kegunaan upacara ritual kepada leluhur. Tembakau kita pakai untuk senang-senang, makanya kena kanker. Kita ngerokok, hati-hati, berbahaya. Itu kira-kira. Oke, luar biasa sekali pemaparan dari Om Don Hasman, teman-teman. Ya, saya yakin masih banyak pertanyaan di kepalanya teman-teman yang ingin disampaikan, tapi waktu juga lah yang akhirnya membatasi kita hari ini. Oh ya, selamat berbuka untuk teman-teman di kawasan timur Indonesia yang sudah bergabung. Tampaknya sudah masuk waktu berbuka untuk wilayah timur. Dikit lagi. Ya. Oh ya, Indonesia Timur udah masuk. Ya. Sebelum saya mengembalikan ke Ibu MC, banyak hal yang tadi bisa kita simpulkan, tapi yang paling menarik menurut saya dari pemaparan Om Don Hasman tadi bahwa banyak cerita menarik tentang manusia di sekitar kita. Itu sebenarnya cerita menarik itu tidak jauh dari kita. Mungkin hanya butuh 2-3 langkah dari kita dan itu tinggal menunggu kita untuk merekamnya. Jadi tetaplah memantau teman-teman. Saya berharap dan kita semua berharap semoga dari diskusi kita hari ini akan ada etnofotografer lainnya yang menyusul Om Don Hasman. Karena seperti Om Don Hasman tadi bilang, ternyata peminat untuk etnofotografi tidak terlalu banyak di Indonesia. Padahal Indonesia ladangnya untuk etnofotografi sebenarnya. Itu mungkin. Jadi terima kasih banyak untuk Om Don Hasman dan terima kasih banyak juga untuk teman-teman UKMF, untuk semua peserta hari ini, untuk waktunya, untuk hadir bersama kita di diskusi hari ini. Saya kembalikan kepada Kakak Lely Edina. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum saya tutup, kita sesi foto bersama dulu ya. Cara fotonya sebenarnya di screenshot sih, tapi ya gitu deh. Kanita, mungkin bisa dikode buat sesi foto bersamanya. Oke, mungkin bisa dinyalakan semua. Ya, teman-teman yang lain silakan nyalakan kameranya. Jadi kita bisa mengadakan sesi foto bersama. Mumpung ada Om Don Hasman di sini, kapan lagi kan? Jadi, betul. Ayo teman-teman kalian. Oke, siap semuanya. Ya, 1, 2, 3. Oke, ulang. Oke. Lagi. Oke, lagi. Udah kan, Kak? Ulang. 1, 2, 3. Oke. Jadi etnofotografi yang dibawakan oleh Om Don Hasman, selanjutnya masih akan ada materi keren dari ahli di bidang fotografi juga. Informasinya bisa langsung teman-teman cek di @ukmfotografi_unhas di Instagram. Untuk link absensi ada di kolom chat di bawah, sudah dikirimkan tadi oleh Kak Nita. Sekali lagi saya terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Om Don Hasman selaku narasumber dan kepada Kak Andi selaku moderator. Saya MC pamit undur diri. Acara ini disponsori dan didukung oleh Sobat IndiHome. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa lagi. Salam foto. Terima kasih banyak Om Don.
Sama-sama. Halo, Semoga Om kita Don. bisa ketemu langsung, Om. Oke, Om Don. Di Terima luar sesi nih, Om kasih, Don. Dita. Terima kasih ya, Andi. Siap, Om. Mohon maaf kalau ada kekhilafan ya, dia. Sama-sama, Om. Tapi saya senang dari berbagai kawasan Indonesia, bahkan sampai Eropa itu ada yang ikut ambil bagian. Hebat. Siap, Om. Om, tadi jembatan akar sudah lengkap, Om? Ada. Nanti mau ke sana lagi, Ain. Jangan ditunggu Om, ditunggu. Ya. Sangat ditunggu. Kalian aja Nginap. tuh, Bang Didit juga, Bang Didit. Nginap ya, In. Kita nginap di desa seberang, Siap. In. Siap. Kita nginap, In. Siap. Jadi Siap, Om. biar kita siap makanan, kita menginap 1-2 malam supaya bisa dapat lebih banyak foto. Waduh, In, Siap. bukan main, In. Siap, Om. Itu tertua Ya, Om. yang ada di Indonesia. Indonesia banyak, mungkin ada beberapa belas. Bahkan yang di atas Sungai Membramo itu sudah putus, itu tidak terawat. Kalau Ada juga- satu, Om, di Mamasa, Om, yang menunggu Om Don Asman datang. di Mamasa ada. Ada, Om. Kemarin salah satu teman saya mengirim itu di desa apa ya namanya, lupa. Kemarin saya sempat mention ke Om Don fotonya, itu Wah, jembatan akarnya lumayan panjang juga. oh, kirim ke aku. Aku nggak perhatikan itu. Andi, ya, Iya, Hari Andi. siap, Om. Nanti saya minta arsipnya sama teman-teman. Kemarin Iya. yang motret, tapi dia motornya pakai handphone. Nggak apa-apa, kecil aja nggak ada masalah. Iya. Bukan ingin dipunyai. Yang Iya. penting kita ingin berbagi. Saya ingin lihat juga. Ya. Wah, gila. Itu wilayahnya masih sulit sih diakses. Kemarin dia sempat jalan-jalan ke sana, dia bilang itu saya ada jembatan akar ternyata di Mamasa itu, dan saya baru tahu Waduh, juga. tuh kan, ini terbuka jaringan jadinya. Sama si itu juga ya, Nita juga sama si Laili, juga sama si siapa tuh Cheryl itu. Nanti kita datengin ya rame-rame ya. Ya Boleh, nggak Om, usah boleh, banyak-banyak boleh. lah. Siap, Om. Sekitar Siap, Om. 4-5 Siap. orang Siap. begitu. Kita Ini datang tunggu ke lah, Om. sana. Ya, kita datang ke sana, tapi kita siap bawa makanan, jangan penduduk setempat jadi repot. Minimal kita bawa Ya, siap, bahan makanannya. Kita makan rame-rame. Cheryl, ini belum sampai, ini jauh bener. Cheryl, Iya, Om, lagi kenapa jauh? macet, Om. Macet. Ya Allah, hati-hati. Hati-hati. Ya, Om, siap. Ya, Om, Sabar aja ya. Nggak usah tergesa-gesa, nanti serempetan jadi panjang. Aduh, nanti Biar kita Bapak datangin ya ke mama saya. Ya, Pak. Kalau perlu ajak ayah sebagai Ya, Pak, teman boleh, saya. Supaya bisa dianalisa lebih jauh dari segi arkeologisnya, walaupun itu Siap, tumbuhan siap. hidup, tapi pasti bisa dicari kaitannya dengan berbagai situs yang ada di sana, bagaimana gitu. Iya, Om. Ya, sama antropolog juga, ayo. Dari pertanian juga, ayo gitu. Supaya bisa terbuka. Konsentrasi ke depan ya, Cheryl. Hati-hati. Ya, siap, Om, siap. Oke, Om. Terima kasih Aduh. banyak, teman-teman. Aduh. Saya pamit duluan ya. Selamat Ya. berbuka, teman-teman. Ya, Sampai jumpa. siap. Terima kasih juga Kak Andi. Semuanya. Makasih. Terima kasih. Saya juga dikit lagi keluar ya. Kepada semua teman, terima kasih. Siap. Ain, terima kasih ya. Yuk, sampai ketemu lagi. Ain. Titip Ya. salam untuk Nevi. Nevi masih ada di rumah mertua. Oh, nggak kedengaran kayaknya, Om. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Masih. Masih katanya. Oke ya. Saya keluar ya. Nita, Ya, Om. Terima kasih banyak, Om. Anda punya peran sangat penting. Edit, terima Ya, siap, kasih Om. semuanya ya. Santi, yuk ya. Ditunggu di Wakatobi. Om. Bukan main ini. Kemarin baru merayakan Kartini ya.
Di sekretariat juga ini modelnya. Iya, di Oh, kampus juga. bareng sama Nita. Tidak, Iya, ini oh, di penerbitan beda. jurusan. Oh, Beda. dalam satu ruangan ya, Nita? Enggak, beda Om. Beda, Kak Om. Santi di Oh, beda ya? Iya, saya dua di Kak Tobi kayaknya Kak Om. Santi. Di mana? Di kampus. Oh, Di penerbitan oke. kampus. Ya dah ya. Selamat sore. Assalamualaikum Sehat-sehat, semuanya. Om. Sehat-sehat Waalaikumsalam. selalu. Sehat-sehat, Om. Kita lagi siap-siap buka puasa. Jangan Bang Ain. ke saya. Pamit, Bang Nikmati Ain. pelan-pelan. Tetapi biar aman ya. Ya, Enak Bang Dit. pakai es palu butung gitu. Ya. Aduh. Siap Om. Ada Bang Ain, main-main ke tadi Makassar, itu. Bang Ain. Yuk ya. Terima kasih Main-main ke Om. Makassar, Bang Ain. Oke, terima kasih semuanya yang sudah hadir.